Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat subscriber Yolgi Kamera. Salam petani Indonesia. Oke, kali ini Yol akan membahas lagi tentang pengendalian hama wereng pada tanaman padi sawah, seperti yang tertera di judul video ini. Wereng coklat atau disebut Nilapata logens merupakan hama padi yang paling banyak kita jumpai dan berbahaya yang bisa merugikan petani Indonesia, khususnya di seluruh Aceh dan Indonesia. Serangan kecil ini menghisap cairan tanaman atau sel-sel pokok pada padi dan sekaligus juga menyebar virus, dengan kata lain reovirus, yang menyebabkan tanaman padi terinfeksi penyakit tunggro. Yang disebut tunggro saya maksud adalah tunggro merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi ganda dari dua jenis virus yang berkelainan. Sebenarnya penyakit ini bisa tertular oleh beberapa jenis hewan serangga, tetapi yang paling cepat menularkan dan menyebarkannya adalah spesies wereng hijau. Dengan kata lain, semakin padat dan luas populasi wereng hijau, maka semakin luas penyebaran penyakitnya. Jadi penyakit tunggro dan wereng hijau ini memang berkesinambungan atau berdampingan. Untuk bisa mengatasi penyakitnya, mau tidak mau kita harus membasmi wereng hijau tersebut. Saat ini tanaman padi Indonesia sudah rentang lemah terhadap serangan wereng coklat. Terbukti beberapa tahun yang lalu, khususnya di daerah kami di sini. Petani di sini diresahkan akibat wabahnya hama wereng tersebut. Saat saya lihat varietas padi yang katanya tahan wereng pada saat itu belum tentu juga dapat diatasi. Adapun varietas tersebut yang saya maksud seperti Cerang, Inpari 32, Situ Bagendit, Logawa, dan jenis hibrida tentunya. Hampir semua varietas tanaman padi Indonesia hanya mampu tahan pada wereng coklat biotipe atau biotip 1, 2, dan 3, tapi tidak dengan wereng yang sudah berkembang ke biotip 4. Oh ya sobat tani, yang dimaksud biotip adalah sekelompok hama yang memiliki kemampuan beradaptasi dan berkembang terhadap tanaman inang. Munculnya biotip hama baru karena patahnya gens varietas tanaman yang awalnya tahan menjadi rentang atau lemah, ataupun penyebab utama hal tersebut dikarenakan pola tanam yang terus menerus dengan menggunakan varietas yang sama. Wereng coklat mulai menyerang tanaman padi pada umur 15 hari setelah tanam, dan gejala serangan akan nampak pada umur tanaman umur 20 atau 40 hari setelah tanam. Tidak hanya menghisap cairan batang, hama wereng coklat juga menular virus pada tanamannya, sehingga tanaman terjangkit penyakit virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa seperti dalam video ini. Hingga saat ini kedua virus ini belum dapat diobati.
Serangan virus kerdil hampa ciri-ciri dengan bengkoknya daun sehingga pertumbuhan tanaman nampak tidak normal. Daun berwarna hijau gelap dan tinggi tanaman agak kerdil. Jika tanaman telah diserang mulai awal pertumbuhan 15 hari setelah tanam, mengakibatkan banyaknya malai hampa saat padi umur dewasa. Serangan virus kerdil rumput dicirikan juga banyaknya anak yang muncul, sedangkan daun berwarna kuningan, lebar daun sempit, menyerupai rumput-rumputan. Biasanya serangan di awal pertumbuhan mengakibatkan tanaman seperti terbakar saat umur 40 atau 50 hari setelah tanam. Sebesar 80% padi gagal panen jika tanaman mulai terserang sejak umur 10 atau 15 hari. Kebiasaan begitu. Serangan hama wereng ini sering menyerang pada tanaman padi sawah dengan kondisi lahan yang lembab, yang sering tergenang air, dan cara nanam yang rapat versinya. Tidak kemungkinan pula penggunaan pupuk N atau nitrogen yang tinggi atau berlebihan. Bisa juga memicu perkembangan hama wereng ini semakin tinggi dan cepat. Maka dari itu kita bisa mengatasi dari awal untuk pencegahan dan pengendalian dini, yaitu dengan cara lain. Pertama, menggunakan varietas tahan wereng. Kedua, penggiliran varietas antar musim. Yang ketiga, dilakukan dengan menanam varietas yang mempunyai gen cuaca yaitu hujan dan kemarau lebih baik. Yang keempat, menggunakan pestisida dan insektisida yang tepat. Yang dimaksud yang tepat di sini adalah tujuan kita adalah menghindari penyakit atau hama wereng tertentu. Kita bisa menggunakan pestisida yang berbahan aktif imidacloprid seperti Thiodor, Avidor berbentuk tepung, bahan aktif BBMC seperti Sidabas, Darmabas, dan Baikat, dan lain-lain. Ada juga bahan aktif MIPS seperti Mipcin, Mipcinta, dan lain-lain yang berbentuk tepung juga. Bahan aktif fipronil seperti Regen, bahan aktif chlorantronilprol yang ada di Virtaco, bahan aktif buprofezin yang ada di Aplaut, dan yang terakhir yaitu inseksida organik yang bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah didapat di sekitar kita seperti daun sirsak dan bawang putih, dan ada juga yang menggunakan deterjen. Itu banyak kita lihat. Singkat cerita, ini saja yang saya jelaskan atau berbagi unek-unek untuk Super YOLG kamera atau cerita singkat dalam perihal menyangkut pembahasan soal bertani. Oke, salam rekan tani, sukses selalu.